Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadita Hidayatul Kusna. NIM 201912243 dari kelas Akuntansi Paralel Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan bisnis. Sebagian besar dari kalian pasti sudah menyadari bahwa dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kompetitif. Bagaimana tidak? Minat untuk menjalankan bisnis sangatlah besar. Bahkan, sangat banyak yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis untuk dapat menciptakan nilai tambah perusahaannya adalah melalui pesan bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau bahkan tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut juga berlaku loh dalam dunia bisnis. Pengirim yang berlaku seperti atasan perlu melakukan persiapan, seperti perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaik-baiknya, supaya pesan tersampaikan pada pihak lain dan diterima serta dipahami sesuai harapan pengirim. Lantas, apa sih perencanaan pesan bisnis itu? Perencanaan pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Hubungan dalam dunia bisnis pada dasarnya memang untuk memperoleh keuntungan. Namun, terkadang pelaku bisnis juga perlu menjalin relasi secara personal dengan rekan bisnisnya tanpa mempertimbangkan benefit dalam hubungan tersebut. Dalam hal penyusunan pesan bisnis, dibutuhkan suatu kreativitas agar menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Sehingga pesan-pesan bisnis dapat menjadi komunikasi yang efektif. Diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Pada umumnya, proses tersebut terdiri dari 3 macam. 1. Perencanaan pesan. 2. Perorganisasian pesan. 3. Revisi pesan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada perencanaan pesan. Ini merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian suatu pesan bisnis. Pada fase perencanaan, perlu memperhatikan beberapa hal penting mendasar dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan. Pada tahap ini terdiri dari A. Penentuan tujuan, B. Analisis audiens, C. Penentuan ide pokok, dan terakhir ada seleksi saluran dan media. Yuk bahas satu-satu. A. Penentuan tujuan. Dalam penyampaian pesan bisnis, setiap individu memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Oleh karena itu, tujuan yang disampaikan harus jelas, terstruktur, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Berikut adalah tujuan umum dari komunikasi bisnis. 1. Informing, di mana informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, ada persuasi atau membujuk pihak lain yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam dunia bisnis. Yang ketiga, collaborating atau kolaborasi antara seseorang dengan orang lain di balik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Selanjutnya, B. Analisis audiens. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca, yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan.
Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan mempelajar pesan-pesan bisnis, karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. 1. Mengembangkan profil audiens. 2. Mengenali penerima primer. 3. Menetapkan jumlah dan komposisi audiens. 4. Mengukur tingkat pemahaman audiens. 5. Memperkirakan reaksi penerima. 6. Memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan emosional dan praktisi audiens. C. Penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Penentuan ide pokok ini memerlukan kreativitas dan pengalaman. Berikut ada pendekatan yang digunakan untuk menentukan ide pokok. 1. Brainstorming, yaitu membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas, sehingga ide yang beroleh akan lebih bervariasi. Yang kedua, petunjuk atasan. Cenderung meminta petunjuk pada atasan, pelaksanaan organisasi menganut sistem senioritas. Yang ketiga, ada kebiasaan, yaitu berasal dari situasi yang berulang sama dalam setiap kejadian dan berkembang dalam sebuah ide pokok. Dan yang terakhir, D. Seleksi saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesanan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, dan masing-masing memiliki beberapa jenis media. 1. Saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam komunikasi bisnis, di antaranya melalui wawancara, telepon, berbicara secara langsung, seminar, dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua pesan bisnis dapat disampaikan secara lisan. Pesan yang disampaikan secara lisan adalah pesan yang relatif sederhana, mudah dimengerti, dan biasanya diperlukan tanggapan dari pesan tersebut. Namun, terdapat kekurangan, yaitu pesan yang disampaikan secara spontan dan tidak terorganisir terlebih dahulu. Yang kedua, ada saluran komunikasi tertulis. Pesan tertulis dapat berbentuk tulisan tangan ataupun dengan bantuan media elektronik seperti telegram, email, fax, dan masih banyak lainnya. Saluran komunikasi tertulis digunakan jika tidak diperlukan umpan balik secara langsung, pesan terinci dan kompleks, memerlukan perencanaan, memerlukan catatan permanen, dan penerimaan dalam jumlah banyak. Masuk poin kedua, yaitu pengorganisasian pesan. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan bisnis, perlu mengorganisasikan pesan dengan baik. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan dengan langkah berikut ini. 1. Pengelompokan ide dan disajikan secara logis dengan dibuat outline-nya. Yang kedua, subjek dan tujuan jelas. Ketiga, mencakup semua informasi yang penting. Dan yang terakhir, terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. Masuki poin yang ketiga, yaitu revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau bahkan kesalahan. Revisi pesan dapat dilakukan dengan membaca secara cepat pada isi, organisasi, dan format penulisannya. Lalu, dilanjutkan dengan menulis ulang pesan, agar kalimat pesan menjadi lebih efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik. Demikian paparan saya mengenai perencanaan pesan bisnis ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar
dan berkecimpung dalam dunia bisnis, sehingga tujuan Anda tersampaikan pada rekan bisnis Anda. Terima kasih.